warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak senantiasa sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Sebelum mulai pembelajaran, presensi jangan lupa diisi. Nah, seperti biasa, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Anak-anak, diikuti di rumah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika materi pecahan. Dan hari ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk pecahan. Sekarang anak-anak pernah tidak mendengar ibu mempunyai 1/4 gula, atau anak-anak diminta tolong membeli setengah atau 1/2 kilogram telur. 1/4 atau 1/4, setengah atau 1/2 merupakan contoh bentuk pecahan. Ada berapa sih Bu bentuk pecahan itu? Dan apa saja bentuk-bentuk pecahan itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, setelah ini Bu Vina akan bagikan link video YouTube mengenai video pembelajaran materi bentuk pecahan yang telah Bu Vina buat. Anak-anak, simak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi bentuk pecahan. Pertama-tama, mari kita ingat kembali konsep bilangan pecahan. Coba perhatikan bilangan pecahan berikut. 1/2. Manakah yang disebut pembilang dan manakah yang disebut penyebut? Ya, angka yang di atas yaitu angka 1 adalah pembilang dan angka yang di bawah yaitu angka 2 adalah penyebut. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bentuk pecahan. Ada 4 bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Contohnya 3/6. Yang kedua, pecahan campuran. Contohnya 5/2 sama dengan 1/2. Yang ketiga, pecahan desimal. Contohnya 0,5. Yang keempat, persen. Contohnya 50/100 dibaca 50%. Mari kita bahas satu persatu. Dari pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Dan terbagi menjadi 2. Yang pertama pecahan murni. Contohnya 3/6. 3 adalah pembilangnya dan 6 adalah penyebutnya. Disebut pecahan murni karena nilai pembilang lebih kecil daripada nilai penyebut. 3 lebih kecil dari 6 dan 6 lebih besar dari 3. Yang kedua, ada pecahan tidak murni. Ini kebalikannya. Contohnya 7/3. 7 adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Disebut pecahan tidak murni karena pembilangnya lebih besar dibanding dengan penyebutnya. 7 lebih besar dibanding 3 dan 3
lebih kecil dibanding dengan 7. Sampai sini sudah paham? Jadi pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Sedangkan pecahan tidak murni, pembilangnya yang di atas lebih besar dibanding dengan penyebutnya yang di bawah. Kita lanjutkan. Coba perhatikan bilangan-bilangan berikut. 3/4, 1/4, 3/2, dan 5/3. Sekarang coba diamati. Kira-kira mana yang termasuk bilangan pecahan murni dan mana yang termasuk bilangan pecahan tidak murni. Tadi sudah kita bahas. Ya, 3/4 dan 1/2 termasuk bilangan pecahan murni. Mengapa pecahan murni? Karena nilai pembilangnya lebih kecil dibanding dengan nilai penyebutnya. 3 lebih kecil dari 4, 1 lebih kecil dari 4. Dan selanjutnya 3/2 dan 5/3 termasuk pecahan tidak murni. Kenapa tidak murni? Karena bilangan pembilang lebih besar dibanding dengan bilangan penyebut. 3 lebih besar dari 2, 5 lebih besar dari 3. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 2, 1/2. 2 adalah bilangan bulatnya dan 1/2 adalah pecahan biasanya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mencoba mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Perlu diingat, pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran hanya jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, tadi sudah dibahas. Jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, sama artinya dengan pecahan apa? Ya, pecahan tidak murni. Sekarang sebagai contoh, 5/2. Menjadi pecahan campuran seperti apa? Bagaimana caranya? Ya, caranya pertama 5 dibagi 2 sama dengan 2 dan sisanya 1. 2 kita tulis menjadi bilangan bulatnya, 1 kita tulis sebagai pembilangnya. Dan dari mana kita dapat penyebutnya? Ya, penyebutnya kita dapat dari pecahan sebelumnya atau dari pecahan biasa. Jadi 2, 1/2. Gampang kan? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke berikutnya. Sekarang kita balik. Kita mencoba mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya, 1/2/3. Ini kan bentuknya pecahan campuran. Nah, kita akan mencoba membuatnya menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Ya, caranya yang pertama, 1 kita kalikan dengan 3. Hasilnya berapa? Ya, 3. Terus 3 kita coba tambahkan dengan 2. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 5.
Nah, 5 ini kita jadikan pembilangnya 5. Dan dari mana kita dapatkan penyebutnya? Penyebutnya kita dapatkan dari penyebut bilangan sebelumnya atau dari penyebut bilangan pecahan campuran. Jadi berapa penyebutnya? Ya, penyebutnya adalah 3. Oke, di sini kita paham? Mudah dipahami kan? Untuk selanjutnya, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya, 3/10 kita tulis 0,3. Nah, coba lihat gambar berikut. Ini adalah contoh 3/10. 3 arsiran berwarna ungu dari 10 kotak. Nah, kita tulis menjadi desimalnya 0,3. 0,3 merupakan bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Oke, di sini sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita ke bentuk pecahan yang terakhir, yaitu persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan penyebut 100. Persen ditulis dengan simbol, bisa dilihat di layar simbolnya seperti apa. Oke, contohnya 25%. 25% adalah sama dengan 25/100. Setelah melihat video pembelajaran materi bentuk pecahan tadi, sekarang anak-anak sudah tahu kan ada berapa bentuk pecahan dan apa saja bentuk pecahan itu. Ya, ada 4 bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang keempat, ada persen. Selain itu, anak-anak juga sudah belajar mengenai cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, begitu juga sebaliknya dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Karena anak-anak sudah mempelajari materi bentuk pecahan hari ini, maka anak-anak sekarang bisa memulai mengerjakan lembar evaluasi yang telah Bu Vina bagikan. Sekali lagi, Bu Vina ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap rajin belajar, rajin membantu orang tua, dan sholat 5 waktu. Jadilah anak-anak yang berilmu dan berakhlakul karimah. Pembelajaran hari ini Bu Vina cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.